Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengambilan minyak atsiri dari daun nilam dengan menggunakan ultrasonik. Adapun nama-nama dari anggota kami yaitu yang pertama ada saya Indah Nurlaila Sari NPM 30, kemudian ada Muhammad Rizat NPM 68, ada Zamroni Dita Firdaus NPM 127, dan Sherly Melindason NPM 202. Yang pertama yang dibahas adalah bahan baku. Daun nilam atau nama latinnya yaitu Progestemon capimbren merupakan salah satu tanaman atsiri penyumbang devisa negara Indonesia. Sekitar 90% minyak nilam dunia dipasok dari Indonesia. Minyak nilam dipakai sebagai bahan pencampur dan pengikat wangi-wangian dalam industri parfum, farmasi, dan kosmetik. Minyak nilam diperoleh dari hasil penyulingan daun dan tangkainya. Minyak nilam merupakan salah satu tanaman atsiri hasil destilasi. Produk yang diharapkan adalah minyak nilam dengan rendemen dan kualitas yang terbaik, sehingga memiliki keseragaman komponen. Teknik pemisahan destilasi sudah sering dilakukan untuk mengekstrak minyak nilam. Dengan penggunaan ultrasonik, diharapkan dapat meningkatkan komponen di dalamnya, sehingga memiliki keseragaman komponen. Ultrasonik dapat mendegradasi komponen kimia di dalamnya. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Kemudian ada perbedaan pemanasan ultrasonik dengan pemanasan konvensional. Nah, dengan menggunakan bantuan gelombang ultrasonik ini, yaitu memiliki keuntungan dibandingkan dengan proses pemisahan konvensional maupun ekstraksi menggunakan soklet, yaitu efisiensinya lebih besar dan waktu operasinya juga lebih singkat. Nah, proses pemisahan konvensional ini dengan menggunakan panas dan pelarut organik umumnya membutuhkan waktu yang cukup lama dan suhu yang tinggi sehingga merusak komponen-komponen terpenting di dalamnya. Next. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas minyak nilam. Yang pertama ada penggunaan bibit, kemudian yang kedua cara penanganan bahan baku, meliputi perajangan dan pengeringan. Kemudian yang ketiga cara penyulingan, yang keempat lama penyulingan, yang kelima penggunaan alat penyulingan. Kemudian ada metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini, bahan yang digunakan yaitu berupa minyak nilam dari hasil penyulingan, kemudian ada alkohol, kemudian air, kemudian alat yang digunakan berupa seperangkat destilasi, kemudian ultrasonik, gelas ukur, termometer, heater, lampu pemisah, refraktometer, kemudian piknometer, timbangan, dan oven. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur untuk memperoleh minyak nilam. Nah, yang pertama, minyak nilam sebanyak 200 didestilasi dalam peralatan ultrasonik dengan gelombang 40 kHz dengan suhu 35 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, 45 derajat Celcius, dan waktu 20 menit, 30 menit, dan 40 menit. Dengan variasi waktu destilasi, yaitu 50 menit, 100 menit, dan 150 menit. Nah, selanjutnya hasil yang diperoleh dilakukan analisis fisik, indeks bias, dan bobot jenis. Kemudian, kita bisa tahu untuk parameter kualitas minyak nilam. Nah, kita dapat lihat pada tabel 1 parameter kualitas minyak nilam, di mana kita ujikan parameter uji indeks bias dan bobot jenis. Kita bandingkan dengan hasil dari penelitian dengan SNI 06 strip 2385 strip 2006.
dari hasil tabel 1 dapat dilihat bahwa hasil analisis fisik minyak nilam sebesar 1,4337 hingga 1,5148, di mana hasil yang diperoleh lebih tinggi dari hasil indeks bias sampel minyak nilam sebelum didestilasi dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Untuk nilai bobot jenis, hasil sampel dan setelah diberikan gelombang ultrasonik berada dalam kisaran yaitu 0,9120 sampai 0,9680. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata hasil uji fisik memenuhi standar SNI dengan nomor 06-2385-2006. Kemudian kita dapat plot grafik untuk hubungan antara waktu versus indeks bias. Nah, dari gambar 1, yaitu pengaruh waktu terhadap indeks bias minyak nilam, dapat dilihat hasil dari pengaruh waktu gelombang ultrasonik terhadap nilai indeks bias minyak nilam. Hasil menunjukkan semakin lama gelombang ultrasonik diberikan, maka semakin tinggi nilai indeks bias minyak nilam yang diperoleh. Semakin tinggi nilai indeks bias, maka semakin baik mutu minyak nilam yang dihasilkan. Minyak nilam pada penggunaan waktu 30 menit dan 40 menit memenuhi standar. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa indeks bias yang memenuhi standar SNI pada interaksi suhu 40 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius dalam waktu 20 menit. Di sini dapat dilihat bahwasanya gelombang ultrasonik dapat mendegradasi komponen di dalam minyak sehingga mempengaruhi indeks biasnya. Ini disebabkan pada proses sonifikasi, proses kavitasi menyebabkan komposisi atau pemecahan komponen. Next. Nah, ini menurut Liu et al. 2010, penggunaan ultrasonik mempunyai beberapa keuntungan, yaitu mengurangi pelarut dan mempercepat proses, terus menambahkan gelombang ultrasonik pada proses kimia tidak secara langsung kontak dengan sampel yang bersangkutan, akan tetapi melalui media perantara yang berupa air. Untuk menurut Ken et al. 2010, ekstraksi senyawa bioaktif yang menggunakan bantuan radiasi gelombang ultrasonik dapat mengurangi waktu ekstraksi menjadi lebih singkat. Semakin tinggi nilai indeks bias, maka semakin baik mutu minyak nilam yang dihasilkan. Next. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapat kesimpulan bahwa penambahan gelombang ultrasonik mampu meningkatkan mutu minyak nilam untuk analisis fisik minyak bobot jenis dan nilai indeks bias. Nilai indeks bias terbaik adalah 0,9120 dan bobot jenis terbaik 1,5148. Sekian yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.